Senandung Azalea, episode 52, Waktu Tak Akan Menunggu. Di sebuah restoran, Aska makan malam bersama Ilona atas permintaan wanita itu. Aska tak tega menolak karena Ilona baru sembuh dari sakit. Hal itu membuat Ilona gembira. Ia ingin mempertahankan Aska meski ia tahu kekasihnya itu telah jatuh hati pada Azalea. Restoran fine dining yang mereka datangi adalah restoran yang menjadi tempat kencan pertama mereka dulu. Ilona sengaja mengajak Aska ke sana untuk membangkitkan memori sang pujaan hati akan masa-masa indah mereka saat berpacaran dulu. Aska menatap Ilona yang tak henti tersenyum memandanginya. Dulu ia selalu mendambakan wanita itu. Selama ini ia mengira bahwa ia masih mencintai Ilona sehingga ia menyangkal semua perasaan terhadap Azalea. Namun ia sudah menyadari bahwa kini hatinya telah memilih Azalea, sang istri. Bayangan Azalea memenuhi pikirannya. Perdebatannya dengan Azalea kemarin masih mengganggunya. "Kita kemana setelah ini?" tanya Ilona, mencoba menarik perhatian Aska yang sejak tadi termenung. Namun Aska tak menjawab. Mereka baru saja membayar bil dan sudah bersiap untuk pulang saat Aska menoleh ke kanan dan melihat pemandangan yang membuatnya membeku. Pikiran yang kuat tentang seseorang bisa menghadirkan orang itu secara nyata. Aska tak pernah berpikir bahwa kalimat bodoh yang pernah ia dengar itu bisa benar-benar terjadi. Sepasang pria dan wanita yang baru saja datang terlihat duduk dengan jarak beberapa meja dari mereka. Dan wanita yang dilihatnya itu adalah sosok yang sejak tadi ada dalam pikirannya, Azalea. Aska menatap sendu pada wanita itu. Azalea terlihat sangat cantik dengan dress feminin yang melekat di tubuhnya dan shots makeup di wajahnya. Aska terpesona sesaat, tetapi hatinya nyeri ketika ia sadar bahwa istrinya itu tengah duduk bersama pria lain, bukan dirinya. Pandangan Aska beralih pada Barata. Pria itukah yang bisa membahagiakan Azalea? Apakah Azalea lebih bahagia bersama pria itu daripada dengan dirinya? Aska tak bisa menjawab pertanyaannya sendiri. "Itu Azalea kan?" tanya Ilona mengikuti arah pandangan Aska, lantas bertanya lagi. "Dia berkencan dengan Barata?" Aska tak menyauti Ilona. Tatapannya masih terpaku pada Azalea. Jantungnya berdegup saat Azalea kemudian juga menoleh ke arahnya. Mereka saling memandang untuk beberapa saat, terlempar dalam detik-detik yang pekat. Azalea lalu mengalihkan pandangannya dari Aska dan menatap Barata. "Mas Barata, maaf, saya mau pulang," Azalea berkata pelan. Barata mengangguk. Ia tahu alasan Azalea ingin pulang sudah pasti karena ada Aska dan Ilona di sana. Hari itu adalah hari ulang tahun Barata dan ia mengajak Azalea untuk makan malam bersamanya. Mereka baru saja duduk, bahkan belum memesan karena masih menunggu pramusaji membawakan buku menu. Barata meminta maaf kepada pramusaji yang baru saja datang, lalu mengajak Azalea bangkit dan mempersilakan wanita itu berjalan. Barata sangat menginginkan makan malam itu. Namun, jika Azalea merasa tak nyaman, maka ia tak akan memaksa. Perasaan Aska tak menentu melihat Azalea dan Barata yang berjalan meninggalkan restoran. Mau kemana mereka? Restoran lain atau kemana? Dada Aska terasa sesak memikirkannya. Haruskah ia merelakan Azalea bersama pria itu? Mampukah ia melepaskan Azalea dan mengakhiri pernikahan mereka? "Yes, Aska, I'm falling in love with you." Ucapan Azalea itu berputar lagi di telinganya, berulang-ulang. Saat sosok Azalea dan Barata menghilang di balik pintu restoran, Aska akhirnya tersadar. Ia bangkit dari duduknya, lantas tengah berlari mengejar mereka. Ia tak memedulikan pandangan heran orang-orang, tak memedulikan Ilona yang memintanya menunggu, dan tertatih mengejar langkahnya yang panjang. Satu hal yang Aska tahu saat itu bahwa ia menginginkan Azalea. Ia ingin mempertahankan pernikahan mereka. Itulah jawaban dari pertanyaannya selama ini. Begitu keluar dari pintu restoran, Azalea dan Barata sudah tak tampak. Aska melangkah menuju lift. Ia menekan tombol lift berkali-kali dan memaki ketika pintu lift tak kunjung terbuka. Ia menelepon Azalea tetapi tak diangkat. Aska langsung masuk begitu pintu lift terbuka, berharap masih bisa mengejar Azalea dan Barata. Ia menembak mereka menuju parkiran basement karena ia yakin Barata pasti bawa mobil. "Azalea!" Aska memanggil ke berbagai arah. Benar saja, setelah mencari ke berbagai arah, Aska akhirnya menemukan sosok istrinya itu. Azalea dan Barata hampir mencapai mobil Barata ketika ia tiba di sana. Azalea menoleh ketika mendengar suara Aska memanggilnya dan mendapati suaminya itu berjalan cepat ke arahnya, lalu Ilona mengikuti di belakang. Aska segera meraih tangan Azalea. "Kamu mau kemana?" "Pulang," jawab Azalea singkat setelah terdiam sejenak. "Ayo kita pulang," ajak Aska. Azalea menatap Aska. "Pulang bersamamu dan menjadi pengganggu di antara kamu dan wanitamu." Jemari mungil Azalea masih berada di genggaman Aska. Namun kemudian Azalea melepaskan tangannya dari genggaman suaminya itu ketika ia melihat Ilona berjalan mendekat. Ilona segera menyelipkan jemari lentiknya di tangan Aska. Azalea memandangi jemari yang bertaut itu sejenak, lalu mengalihkan pandangannya.
Barata berdiri di dekat mobilnya, masih tak tahu apa yang harus dia lakukan. "Are you two dating?" tanya Ilona memandangi Azalea dan Barata bergantian. Barata berdeham, "Itu keinginan saya, tapi Azalea hanya ingin menerima undangan makan malam saya sebagai teman." Aska menatap Barata tajam mendengarnya. Barata tak peduli dengan tatapan gusar Aska. "Saya kira kalian memang pacaran," komentar Ilona lagi. "Itu juga keinginan saya, tapi sayang, Azalea menolak saya." Barata tersenyum. Aska mengeraskan rahang mendengarnya. Perkataan Barata terdengar begitu memuakkan di telinganya. Pria itu sudah terang-terangan menyatakan pendekatannya terhadap Azalea. Kilatan amarah terlihat di mata Aska. Barata menantang mata Aska. "Tapi saya akan terus berusaha untuk meluluhkan hati Azalea." "How dare you say those words in front of her husband?" bentak Aska. Ia sudah tak tahan lagi dengan kelancangan Barata. "Why not?" Barata menaikkan alisnya sambil tersenyum. "If you don't treat her right, someone else will." Meski kesal setengah mati, Aska tak bisa menyangkal apa yang dikatakan oleh Barata itu benar. Kembali Aska menatap Azalea. Wajah lembut itu memandang hampa ke satu arah. Ada sendu di sepasang mata bulat tersebut. Aska merasa sakit melihatnya karena ia tahu dirinya lah penyebab sendu sang istri. Dengan perasaan yang tak menentu, Aska mengampalkan sebelah tangannya. Ia ingin menggenggam tangan Azalea atau memeluk tubuh mungil itu. Namun langkahnya tertahan karena Ilona menggenggam erat tangannya. "Mari saya antarkan pulang," ucap Barata pada Azalea, membuat wanita itu menoleh. Azalea kemudian mengangguk dan mulai mengikuti langkah Barata. "Don't go with another man, Azalea." Kalimat Aska menahan langkah Azalea. Akhirnya Azalea tetap berjalan mengikuti Barata. Hanya beberapa langkah, ia berhenti ketika kembali didengarnya suara Aska. "Azalea." Kali ini Aska memanggil nama istrinya itu dengan penuh penekanan. Azalea terdiam sejenak sebelum memutuskan untuk melanjutkan berjalan. Mereka sudah berada di samping mobil Barata dan pria itu sudah membukakan pintu sambil tersenyum. Melihat itu, Aska tak tahan lagi. Ia melangkah dan menyentakkan tangan Ilona yang menahannya. Dengan langkah yang panjang, sekejap saja Aska sudah berada di sisi Azalea. Segera ia meraih tangan Azalea yang baru saja akan masuk ke mobil Barata. "Ayo pulang bersama saya." Azalea menepis tangan Aska. "Saya sudah bilang saya tidak mau pulang bersamamu dan menjadi pengganggu di antara kalian." "Kamu bukan pengganggu, Azalea." Aska menatap lekat wajah istrinya dan melanjutkan. "Dan kita hanya pulang berdua, hanya kamu dan saya, tanpa orang lain. Lalu, kamu akan membiarkan wanitamu pulang sendiri?" Azalea menengadah menantang wajah Aska. "Kamu wanita saya, Azalea, istri saya." Aska berkata lembut dengan suaranya yang syarat emosi. Kemudian ia kembali menggenggam tangan Azalea. "Ayo kita pulang." Tak ingin membuat keributan dan tak ingin menjatuhkan martabat suaminya di depan orang lain, Azalea menurut. Dilihatnya ada beberapa orang tak jauh dari mereka yang memperhatikan mereka dengan pandangan ingin tahu. Aska membimbing Azalea berjalan menuju mobilnya yang terparkir tak terlalu jauh dari mereka. Ilona terdiam menyaksikan semuanya. Ia melihat bagaimana Aska menginginkan Azalea, bagaimana pria itu menyusul Azalea hingga menyentakkan tangannya, bagaimana kekasihnya itu menggenggam tangan Azalea sambil berjalan tanpa sedikit pun menoleh padanya, seolah ia tak pernah ada di sana. Ilona terus menatap Aska dan Azalea hingga keduanya menghilang di balik deretan mobil. Ia bahkan masih menatap hampa setelahnya tanpa memedulikan sekitar. Tanpa sadar, Ilona melangkahkan kakinya, kemudian berhenti dan tak tahu apa yang harus ia lakukan. Barata memperhatikan kelingkungan Ilona. Ia menghela napas lantas menyusul wanita itu. Baru saja dia akan memanggil Ilona ketika dilihatnya mobil yang melaju kencang secara tiba-tiba. Ditariknya bahu Ilona ke arahnya. Barata mengembuskan napas lega setelah mobil itu berlalu. Terlambat sedikit saja ia menarik tubuh Ilona, wanita itu sudah pasti akan terserempet dan jatuh terpental. "Maaf, saya hanya menghindarkanmu dari mobil itu." Barata menurunkan tangannya dari bahu Ilona. Tanpa memberi respons pada ucapan Barata, Ilona hanya menatap hampa pada pria itu dengan mata berair. Sepertinya Ilona bahkan tak sadar bahwa mobil yang melaju kencang tadi hampir saja merenggut nyawanya. "Saya antar kamu pulang, Ilona," ucap Barata lalu berbalik dan berjalan ke arah mobilnya. Setelah beberapa saat melangkah, Barata berhenti dan menoleh ke belakang. Ternyata Ilona tak mengikutinya, melainkan masih berdiri mematung dengan tatapan linglung. Sekali lagi Barata menghela napas, lalu kembali menghampiri Ilona. Dituntunnya tangan Ilona menuju mobilnya, membukakan pintu untuk wanita itu dan mengantarnya pulang. Sementara itu, Aska dan Azalea saling berdiam diri di dalam mobil. Perjalanan pulang itu terasa mencekam. Aska berkali-kali melirik pada Azalea yang memandang keluar jendela. Ia ingin memecah kesunyian, tetapi tak tahu harus berkata apa. Sementara Azalea hanya ingin diam saat itu. Sejuta kata memenuhi kepala mereka,
Namun, keduanya hanya diam, tak membuka suara hingga mereka tiba di apartemen. Aska mencoba menyusun kata-kata untuk mengungkapkan apa yang ia rasa. Ia akan minta maaf untuk semuanya, mengatakan bahwa ia ingin mempertahankan rumah tangga mereka dan menjadikan Azalia satu-satunya. Aska akan mencoba bicara meski lidahnya keluh. Ia baru saja ingin membuka mulutnya saat mereka sudah berdiri berhadapan dan saling menatap lekat. Namun, dilihatnya Azalia ingin bicara. Maka Aska menunggu, mempersilahkan istrinya itu untuk berbicara lebih dulu. Dengan perasaan yang tak menentu, Azalia memandangi suaminya. Setelah sekian detik berlalu, ia berkata lirih, "Ceraikan saya, Aska."